Kemudian terdapat contoh kasus. Kasus ini diambil dari buku Carter, yaitu problem 13.1. Sumit Manufacturing memiliki 2 departemen produksi, penggilingan dan penghalusan, dan 2 departemen pembantu, yaitu maintenance dan general factory. Beban overhead departemen untuk tahun mendatang telah dialokasikan sebagai berikut. Sebelum pendistribusian biaya, departemen pembantu ke departemen produksi, yaitu penggilingan $175.000, penghalusan $230.000, maintenance $76.000, dan general factory $200.000. Biaya maintenance dibagikan berdasarkan jam pelayanan, biaya general factory dibagikan berdasarkan jumlah pegawai maksimum dalam tahun yang bersangkutan. Factory overhead akan diaplikasikan pada produk menggunakan predeterminate departmental overhead rate. Predeterminate rate pada departemen penggilingan berdasarkan jam mesin, sedangkan untuk departemen penghalusan berdasarkan jam kerja langsung. Survei dari tahun bersangkutan sebagai berikut. Nah, untuk dari direct method sendiri, maintenance-nya based off hours of maintenance service use. Jadi, untuk alokasi dari maintenance kepada departemen grinding adalah 180 dibagi 900 tambah 180 atau sama dengan 180 dibanding 1080. Sedangkan untuk dari departemen maintenance ke departemen smoothing, yaitu 900 dibagi 900 tambah 180 atau sama dengan 900 dibagi 1080. Departemen grinding adalah, di sini maksudnya tadi itu adalah departemen penggilingan, sedangkan untuk departemen smoothing adalah departemen penghalusan. Nah, untuk dari general factory, alokasinya based off maximum number of employee, yaitu untuk dari general factory ke grinding adalah 6 dibagi 6 tambah 3 atau sama dengan 6 dibanding 9, sedangkan untuk general factory ke smoothing, yaitu 3 dibagi 6 tambah 3 atau sama dengan 3 dibanding 9. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, maka alokasinya akan seperti berikut. Untuk metode bertahap, tentu saja maintenance dan general factory semuanya based off-nya sama, yaitu hours of maintenance service use dan based off maximum number of employee. Namun seperti yang tadi disebutkan tadi, pada metode bertahap tidak seperti direct method, untuk metode bertahap, pada maintenance juga akan memberikan alokasi kepada general factory. Maka dari itu, alokasi dari maintenance kepada departemen lainnya yaitu sebagai berikut, yaitu grinding 180 dibanding 180 tambah 900 tambah 720. Perbedaannya dengan direct method, sekarang ada departemen general factory di mana perbandingan dari 720. Nah, untuk alokasinya kira-kira sebagai berikut. Untuk metode aljabar, jadi maintenance dan general factory lagi-lagi base off-nya juga sama. Namun untuk kali ini, maintenance akan memberikan alokasi kepada general factory. Namun general factory juga akan memberikan alokasi kepada maintenance seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, untuk perbandingannya, untuk maintenance sama seperti tadi, sedangkan general factory kan tadi sebenarnya dibandingkan dengan 9. Namun karena ditambah dengan alokasi ke departemen maintenance, maka akan ditambah 1. Berikut adalah perhitungan dari berapa jumlah yang dialokasikan dari masing-masing departemen. Nah, setelah dihitung tadi, kan tadi pada hitungan dari departemen maintenance maka akan terdapat alokasi $100.000. Sedangkan dari general factory terdapat alokasi $240.000. Nah, pembagiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh perusahaan yang menggunakan factory overhead departmentalization. Di sini kami menggunakan perusahaan asal Prancis yang bernama Audemars Piguet. Nah, dalam departementalisasi Audemars Piguet terdapat 2 departemen, yaitu jasa dan produksi. Di bagian jasa sendiri terdapat 3 departemen, yaitu designing department, polishing department, and packaging department. Sementara untuk bagian produksi ada 2 departemen, yaitu stamping dan assembling. Prosesnya adalah dari departemen designing, jam tangan akan didesain sebelum nanti akan dikirimkan kepada departemen stamping, yaitu pencetakan model jam tangan. Selanjutnya setelah dicetak, bahan jam tangan tadi akan dihaluskan dan dirapikan kembali pada departemen polishing sebelum nanti akan dikirimkan ke departemen assembling. Di departemen assembling sendiri akan dirakit menjadi jam tangan yang utuh. Setelah itu akan dikirimkan ke departemen packaging, di mana jam tangan akan dikemas sebelum dijual maupun masuk ke finish good. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Audemars Piguet menggunakan step method dalam departementalisasi factory overhead-nya, dikarenakan jam tangan yang dibuat prosesnya berjalan secara berurutan dan bertahap. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.